Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi seputar ruang lingkup manajemen risiko. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neti Purnamasari dari kelas manajemen 21C. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah manajemen risiko keuangan dengan dosen pengampu Dr. Gustian Juanda. Selanjutnya, definisi risiko. Risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko juga dapat dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Menurut Vaughan tahun 1978, beberapa definisi risiko yaitu yang pertama, risk in the kinds of loss atau risiko adalah terbukanya kemungkinan kerugian. Yang kedua ada risk in the possibility of loss atau resiko adalah kemungkinan kerugian, dan yang ketiga yaitu risk in the uncertainty atau resiko adalah ketidakpastian. Selanjutnya ada pengertian dari manajemen risiko itu sendiri. Yang pertama yaitu menurut Darmawi pada tahun 2016, manajemen risiko merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas atau kegiatan sehingga akan diperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Kemudian menurut Irham Fahmi pada tahun 2010 mendefinisikan manajemen risiko sebagai suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi atau perusahaan menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menetapkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko ini juga merupakan suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, risiko perusahaan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada risiko keuangan, adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Kemudian ada jenis risiko keuangan, contohnya adalah risiko nilai tukar, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas. Yang kedua ada risiko operasional, yaitu risiko usaha yang berasal dari dalam perusahaan. Risiko operasional umumnya timbul akibat dari kegagalan atau kesalahan saat proses operasional bisnis sedang berjalan, sehingga produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar. Biasanya, risiko operasional terjadi karena mesin produksi yang mengalami kerusakan atau dari faktor tenaga kerjanya. Maka dari itu, suatu bisnis harus mencari jalan keluar untuk menciptakan risiko operasional ini agar proses produksi dapat berjalan seperti sedia kala. Yang ketiga yaitu risiko strategi, yaitu risiko usaha yang umumnya terjadi saat menjalankan bisnis. Pada risiko strategi, biasanya bisnis tidak beroperasi sesuai dengan model atau rencana bisnis yang telah mereka susun sebelumnya. Nah, ketika suatu usaha beroperasi tidak sesuai dengan perencanaan awal, maka yang terjadi yaitu strategi yang digunakan tidak akan berjalan efektif, karena mereka belum menyusun rencana dari kegiatan yang mereka lakukan. Yang keempat ada resiko eksternalitas atau resiko eksternal, merupakan resiko yang disebabkan karena tindakan pihak lain yang ada di luar kendali perusahaan, misalnya pencurian, bencana alam, regulasi pemerintah, dan sebagainya. Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko menurut ISO 31000/2018. Penerapan manajemen risiko menurut ISO terdiri dari 3 elemen, yaitu prinsip atau prinsipal, kerangka kerja atau framework, dan proses atau proses. Prinsip manajemen risiko adalah dasar praktik atau filosofi manajemen risiko. Kerangka kerja merupakan pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di sebuah organisasi atau perusahaan. Sedangkan proses manajemen risiko merupakan aktivitas pengelolaan risiko yang berurutan dan saling terkait meliputi ruang lingkup, konteks, dan kriteria. Tujuan menetapkan ruang lingkup, konteks, dan kriteria adalah untuk menyesuaikan proses manajemen risiko
memungkinkan penilaian risiko yang efektif dan perlakuan risiko yang tepat. Penetapan lingkungan, konteks, dan kriteria meliputi menetapkan definisi, ruang lingkup proses, dan pemahaman akan konteks eksternal dan internal. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen risiko. Komponen pertama, proses manajemen risiko, yaitu penetapan ruang lingkup risiko. Penetapan ruang lingkup sangat perlu dilakukan. Mengapa? Karena akan memberikan batas level atau tingkat pelaksanaan manajemen risiko pada suatu organisasi. Manajemen risiko adalah bagian dari tata kelola atau governance dan harus terintegrasi di dalam proses organisasi. Penerapan manajemen risiko memerlukan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak, serta keterlibatan aktif dari semua anggota organisasi, agar manajemen risiko bisa ditangani. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen risiko. Dapat dibatasi misalnya pada level strategi, operasional, program, proyek, atau kegiatan lainnya. Penetapan ruang lingkup manajemen risiko harus jelas dan didukung dengan pertimbangan yang jelas juga, serta memiliki tujuan yang relevan dan selaras dengan tujuan organisasi. Selain itu, penetapan ruang lingkup risiko juga penting dilakukan karena akan menjadi dasar untuk penetapan konteks dan kriteria. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam proses manajemen risiko. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Langkah pertama dalam proses manajemen risiko yaitu mengidentifikasi risiko yang dihadapi bisnis dalam lingkungan operasionalnya. Setelah itu, selanjutnya analisis risikonya. Penting juga untuk memahami hubungan antara risiko dan berbagai faktor yang ada dalam organisasi. Ada risiko yang dapat membuat seluruh bisnis terhenti jika itu terjadi, berarti itu termasuk risiko tinggi. Namun, ada risiko yang hanya menimbulkan ketidaknyamanan kecil yang berdasarkan analisis yang dilakukan. Dalam lingkup manajemen risiko manual, analisis ini harus dilakukan secara manual. Ketika solusi manajemen risiko ditetapkan, salah satu langkah dasar yang paling penting adalah memetakan risiko di berbagai dokumen, kebijakan, prosedur, dan proses bisnis. Selanjutnya ada penilaian risiko. Setelah dilakukan analisis, selanjutnya risiko perlu diberi penilaian, sehingga dapat diberi peringkat untuk mengetahui mana yang diprioritaskan. Sebuah risiko yang dapat menimbulkan beberapa ketidaknyamanan maka akan dinilai sebagai risiko rendah. Jika terjadi risiko yang menghambat produksi, bisa disebut risiko tingkat tinggi. Yang keempat adalah solusi yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan mencarikan solusi setiap risiko dari para ahli di bidangnya. Dalam lingkup manual, perusahaan perlu menghubungi setiap pemangku kepentingan dan kemudian mengatur pertemuan, sehingga setiap orang dapat berbicara dan mendiskusikan masalah yang sedang terjadi. Dalam solusi manajemen risiko, semua pemangku kepentingan terkait dapat dikirim pemberitahuan dari dalam sistem. Semua orang bisa mendapatkan pembaruan langsung dari sistem terkait solusi manajemen risiko yang telah diambil. Selanjutnya ada pemantauan risiko. Selanjutnya yaitu mengontrol alternatif solusi yang dipilih agar berjalan dengan baik. Dengan melakukan kontrol akan membantu perusahaan untuk bisa mengevaluasi jika terjadi kekurangan. Tidak semua risiko dapat dihilangkan begitu saja dan beberapa risiko akan selalu ada. Contoh risiko yang perlu dipantau secara berkala yaitu risiko pasar dan risiko lingkungan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang ruang lingkup manajemen risiko. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.